Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi setelah sekian lama saya bergelut dengan mood saya sendiri, akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan pembahasan alur kisah Vigilante. Yang mana bagi kalian yang belum tahu, kisah Vigilante ini adalah prequel yang latar timelinenya sebelum kisah My Hero Academia dimulai. Yang mana menceritakan karakter utama yang bukan Deku sebagai fokus utama. Dalam hal ini karakter utamanya adalah Koichi Himawari. Dia adalah seorang hero tapi ilegal, dalam artian dia adalah seorang vigilante. So, terakhir kali kita bahas kisah Vigilante itu pas setahun yang lalu, kalau gak salah dari chapter 0 hingga chapter 1. Dan kali ini langsung kita lanjutkan saja di chapter selanjutnya, yang dimulai dari chapter 2. Bagi kalian yang belum nonton pembahasan chapter pertama, silahkan singgah di konten yang ada di playlist pembahasan Vigilante. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter dibuka dengan kondisi Knuckle yang tengah bertamu di kos-kosan Koichi. Di sini terungkap kalau Koichi kini berumur 19 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa. Di tempat lain kita melihat ada Tochi dan Tokage, yang mana mereka sedang menyuntikkan diri mereka dengan obat trigger. Berkat trigger ini akhirnya membuat tubuh mereka bertransformasi menjadi kebentuk yang lebih menyeramkan. Dijelaskan di sini oleh Knuckle bahwa dia sedang mencari trigger, yang mana trigger dapat memicu warga sipil menjadi seorang penjahat instan. Di sisi lain, si pengedar ini juga menawarkan trigger ke Soga. So, dari diskusi antara Knuckle dan Koichi, Knuckle akhirnya bertekad untuk mencari langsung pengguna trigger sampai ke bandar-bandarnya. Nah, pada akhirnya mereka berdua mulai beroperasi. Namun, aksi Knuckle terlalu paranoid sehingga siapapun yang tampangnya kayak penjahat mau ditonjok sama Knuckle. Aksi mereka berdua kemudian diketahui oleh Pop, di mana Pop akhirnya ikut membantu dengan cara mencari lewat internet. Sampai suatu ketika, Knuckle curiga dengan seorang om-om yang tengah membawa koper. Om-om ini langsung diinterogasi oleh Knuckle, sampai isi koper om-om ini kemudian berhamburan yang ternyata isinya adalah boneka. Namun hampir saja ditonjok oleh Knuckle, tiba-tiba Knuckle disergap oleh sosok pro hero, yang siapa lagi kalau bukan Aizawa Sensei atau Eraserhead. By the way, Aizawa posisinya di sini belum jadi guru di UA. Karena perdebatan yang semakin alot, akhirnya pertarungan pun terjadi. Knuckle dengan kekuatan bela dirinya terus berusaha menonjok Aizawa, dan Aizawa terus berupaya mematikan quirk milik Knuckle. Sementara itu, si om-om yang mencurigakan tadi kemudian kabur dari lokasi pertarungan, dan akhirnya Pop menyadari suatu hal, bahwa si om-om tadi ternyata ada di setiap kasus kejadian mengamuknya warga sipil oleh penggunaan trigger. Lantas, siapa dia sebenarnya? Sementara itu, Aizawa keheranan sebab kekuatan erasernya tak berfungsi pada Knuckle. Lantas, apa pula yang sebenarnya terjadi pada Knuckle? Kembali ke Koichi, saat Koichi tengah memburu si om-om misterius ini, dia kemudian dicegat oleh trio preman yang kini fisiknya sudah berubah. Yakni trio preman ini adalah Tokage, Tochi, dan Soga. Soga dengan cepat langsung memakai obat trigger dan akhirnya tubuh Soga bertransformasi menjadi seperti landa. By the way, quirk Soga adalah Spike. Kembali lagi ke pertarungan Knuckle, Aizawa kemudian mengalah dari Knuckle sebab Aizawa menyadari bahwa Knuckle hanyalah seorang warga sipil biasa. Tapi lebih daripada itu, Aizawa menyerah karena sebenarnya Knuckle tidak memiliki quirk. Jadi percuma saja Aizawa menghadapi Knuckle. Singkatnya, si trio preman kemudian mulai mengacu di perkotaan. Kini mereka terlihat memburu Koichi untuk dihabisi. Hampir saja Koichi dihajar, untung saja tiba-tiba ada Knuckle yang menghantam kepala Tochi sampai modar. Begitupun Soga, dia langsung segera dilumpuhkan oleh Aizawa sampai efek triggernya habis. Tapi tersisa satu preman lagi yang belum ditundukkan, yakni Tokage. Tokage tengah memburu Pop di atas udara. Sementara itu, Pop juga tengah memburu si om-om misterius tadi. Hingga kemudian si om-om ini tersungkur dan dengan cepat dia memakai obat trigger yang tersembunyi di dalam boneka All Might. Nah, ternyata om-om misterius ini adalah bandar trigger yang selama ini diincar oleh Knuckle. Dengan cepat efek trigger kemudian aktif sehingga membuat si om-om ini kemudian menjadi raksasa hitam bertangan 4. Bisa kalian lihat si om-om ini kemudian mengacau di tengah gedung. Sementara itu, Tokage dan Pop sedang dijadikan mainan oleh si raksasa ini. Namun untungnya Knuckle datang dan menghajar si raksasa. Pada akhirnya Pop terjatuh dan di sini terungkap kalau quirk milik Pop Step adalah Leap, yakni quirk yang memungkinkan Pop untuk menciptakan lompatan tinggi di atas udara. Tapi dengan syarat harus ada pijakan. Maka dari itu Pop bisa saja tewas jika saja tak menemukan pijakan di sini. Pada akhirnya, Koichi bergerak dengan cepat untuk menyelamatkan Pop dengan cara bermanuver di atas gedung dan kemudian menjadi pijakan bagi Pop agar dia bisa mengaktifkan quirk lompatannya. Buset, kasihan amat. Kini Koichi yang giliran jatuh, namun syukurnya si raksasa ini masih sempat-sempatnya ingin menangkap Koichi, sehingga momentum ini Koichi manfaatkan untuk mengaktifkan quirknya. By the way, quirk Koichi adalah Slide and Glide. Pada akhirnya Koichi selamat, tapi itu belum selesai cuy. Si raksasa ini kemudian hampir meninju Koichi, tapi itu digagalkan lagi oleh Aizawa yang langsung mematikan
quirk si raksasa. Si raksasa kemudian berubah lagi menjadi om-om misterius tadi, dan ya, misi pun selesai. Setelah itu terjadi komunikasi antara Aizawa dan Knuckle, di mana Aizawa berkesimpulan bahwa Knuckle adalah seorang vigilante. Knuckle pun bilang ke Aizawa bahwa dia hanya bertugas untuk menangani apa yang pahlawan profesional tak bisa tangani, dan kemudian Knuckle dibiarkan pergi. Setelah itu, Knuckle, Pop, dan Koichi kini berkumpul. Berkumpulnya mereka bertiga ini sebagai simbol bahwa kini mereka bertiga akan menjadi tim yang akan melakukan aksi pembasmian kejahatan di kota Naruhata. Meskipun aksi mereka jatuhnya sebagai aksi ilegal, dan chapter 2 pun selesai. Oke, sebelum kita akhiri, kita bahas dulu detailnya. Jadi sepanjang chapter tadi, kita dapat melihat pemakaian obat trigger yang dilakukan oleh trio preman. Nah, obat trigger ini adalah trigger yang sama yang pernah muncul di Arc Overhaul, yang mana obat trigger akan membuat quirk orang lain dipaksa berkembang hingga menjadi kebentuk yang lebih beringas dan ganas. Bisa dibilang ini adalah doping. Kemudian ada kemunculan Aizawa di awal chapter. Nah, Aizawa di sini posisinya masih menjadi pro hero underground yang bekerja secara misterius. Namun dia tetap dikenal sebagai pro hero yang memiliki kekuatan untuk mematikan quirk orang lain. Lalu terungkap di sini kalau Knuckle adalah seorang quirkless. So, apakah Knuckle benar-benar seorang quirkless? Tentunya tidak, cuy. Tapi di sepanjang kisah Vigilante nanti akan terungkap siapa Knuckle yang sebenarnya. So, maka dari itu tetap tungguin pembahasan di tiap chapternya nanti. Dan terakhir, si om-om misterius yang menjadi raksasa tadi dikenal sebagai Mario Kugutsu, yakni seorang bandar trigger yang memiliki quirk playtime. Quirknya mampu membuat Mario berubah menjadi seorang monster hitam dengan 4 lengan. Dan setelah diinjeksi dengan trigger, maka quirknya bisa memiliki fitur gigantifikasi. So, kedepannya kalau kalian suka dengan pembahasan ini, akan kita bahas tiap chapter My Hero Academia Vigilante. Dan kenapa per satu chapter? Ya, karena satu chapter Vigilante setara dengan 2 chapter kalau di My Hero cerita utama. Jadi padat banget sebenarnya. Tapi di tiap satu chapter nanti akan dijelaskan detailnya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.